Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasyirandi Putri dan narasumber saya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nimas Ayu Wulandari. Di sini kami sebagai mahasiswi program studi pendidikan Islam anak usia dini. Kasih tahu dulu dong nih, Apa nih? tujuan dari podcast ini tuh untuk apa sih? Nah teman-teman, di sini saya dan Nimas Ayu akan mengadakan podcast. Nah di sini membahas tentang lingkup kewarganegaraan, terutama pada MK kita. Dan MK itu ada beberapa materi yang akan kita bahas lewat podcast ini gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi podcast ini tujuannya untuk memberikan sedikit arahan tentang seputar kewarganegaraan. Langsung yang pertama aja ya, pertanyaannya, apakah perkembangan teknologi digital dan media sosial dapat mempengaruhi stabilitas geopolitik di Indonesia? Menurut saya, jawabannya tentu ya, karena kita apalagi hidup di zaman sekarang yang apa-apa serba teknologi, serba media sosial, tentunya penyebaran informasi itu akan lebih cepat, apalagi kita menggunakan media sosial ya teman-teman. Jadi kan berita itu akan lebih mudah tersebar. Namun dengan mudahnya teknologi ini, kebanyakan juga orang-orang itu nggak selalu memberikan informasi yang positif. Terkadang ada orang juga yang menyebarkan informasi palsu atau hoax begitu. Ada juga informasi yang mendukung untuk menjadi provokasi. Jadi jadi kita terpecah belah dengan orang-orang yang lain atau dengan suku yang lain, dengan agama-agama yang lain. Begitu Saudara Nasya. Berarti memang peran teknologi di dalam geopolitik Indonesia ini sangat penting ya. Tapi bagaimana individu menggunakan teknologi itu sendiri? Jadi tergantung individunya. Jadi kita sebagai mahasiswa yang sudah belajar mengenai literasi digital, kewarganegaraan, moderasi beragama, kita juga harus menerapkan itu semua apa yang sudah kita pelajari di dalam bangku kuliahan ini. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya, Mas Ayu, mengapa posisi geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra dan dapat menjadi keuntungan sekaligus tantangan bagi kepentingan nasional di Indonesia ini? Tentu saja ya, letak geografis ini kan berada di antara dua benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Keuntungannya yaitu menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua yaitu memiliki potensi maritim yang besar dan cukup luas. Yang ketiga bisa meningkatkan peran diplomasi internasional, dan keuntungan yang terakhir yaitu bisa mengenalkan budaya-budaya kita ke jenjang lebih internasional lagi. Dari sekian banyaknya keuntungan, tentu saja ada tantangannya. Karena letak kita cukup strategis, jadi tantangannya yaitu bisa menjadi perebutan secara global yang menjadi kejahatan lintas negara, karena kan letak kita kan strategis ya. Jelas pasti banyak kejahatan lintas negara. Terus yang terakhir itu ada pengaruh budaya asing, karena kan tempat kita ini sering menjadi tempat perdagangan internasional. Jelas pengaruh budaya asing itu pasti ada. Itu sih Saudara Nasya. Baik, itu semua dari jawaban yang nomor 2. Dan sekarang nomor 3 ya guys. Apa tujuan utama geostrategi bagi suatu negara, terutama negara Indonesia ya mungkin? Iya. Tujuannya yaitu menjaga kedaulatan dan juga keutuhan wilayah negara. Yang kedua, mewujudkan ketahanan nasional. Yang ketiga, melindungi kepentingan nasional. Yang selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya. Yang kelima, menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan juga hambatan. Yang keenam, yaitu meningkatkan posisi dan daya saing negara. Gitu Saudara Nasya. Jadi memang banyak sekali tujuan utama geostrategi bagi suatu negara, apalagi di negara Indonesia. Iya. Selanjutnya yang nomor 4, mengapa Indonesia memerlukan geostrategi dalam menghadapi tantangan global?
Alasan Indonesia itu memerlukan sekali ya geostrategi, yaitu yang pertama menjaga kedaulatan dan keutuhan suatu wilayah kita, karena memang wilayah kita kan cukup luas ya. Yang kedua yaitu menghadapi persaingan global, karena memang letak kita strategis, jadi menjadi tempat perdagangan internasional, jadi menjadi persaingan global. Yang ketiga yaitu mengatasi ancaman nominalitar. Yang keempat yaitu memanfaatkan letak geografis yang strategis ini. Dan yang kelima yaitu mewujudkan ketahanan nasional. Begitu Saudara Nasya. Oke, jadi memang Indonesia sangat memerlukan geostrategis agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada di Indonesia, terutama dalam global tersebut. Iya. Selanjutnya yang nomor 5, dalam Astragatra terdapat Trigatra dan Pancagatra. Lalu apa perbedaan dari keduanya nih, Saudari Ayu? Iya, jadi dari Astagatra itu kan terbagi ya, Saudara Nasya, ada dua, yaitu Trigatra dan juga Pancagatra. Trigatra ini adalah unsur yang bersifat alami. Contohnya letak dan kondisi geografis Indonesia ini. Yang kedua tentang keadaan dan juga kekayaan alamnya. Yang ketiga yaitu kemampuan penduduknya. Dan itu kan dari Trigatra nih. Kalau yang Pancagatra tentunya Panca itu kan artinya 5, jelas ada 5 ya di sini. Pancagatra itu berunsur dan berkaitan dengan kemasyarakatan dan juga berbangsa yang bernegara, yang terdiri dari ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga pertahanan dan juga keamanan. Itu Saudara Nasya. Nah, itu untuk perbedaannya guys, pasti mudah dipahami sekali untuk penjelasan perbedaan antara Trigatra dan Pancagatra. Selanjutnya yang keenam, bagaimana hubungan antara Astragatra dan ketahanan nasional nih? Hubungan antara Astagatra dan juga ketahanan nasional itu sangat erat, karena Astagatra merupakan dasar atau landasan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Astagatra terdiri atas 8 aspek kehidupan nasional yang dibagi menjadi Trigatra dan juga Pancagatra. Sementara itu, ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mewujudkan keuletan dan juga ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi hubungan Astagatra dengan ketahanan nasional adalah Astagatra itu menjadi indikator utama dari kekuatan nasional. Yang kedua, setiap gatra saling memengaruhi. Yang ketiga, Astagatra itu digunakan untuk menganalisis ketahanan nasional. Dan yang keempat, yaitu ketahanan nasional tercapai jika seluruh Astagatra itu berkembang secara seimbang. Jadi memang hubungannya sangat erat ya. Iya, antara keduanya itu memang sangat erat. Selanjutnya yang ketujuh, berikan contoh nyata atau implementasi perilaku yang mencerminkan integritas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata perilaku yang mencerminkan integritas nasional dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap dan juga tindakan yang menunjukkan sikap rasa cinta oleh tanah air, menghargai keberagaman, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan juga negara. Ada contohnya nih Saudara Nasya, contohnya yaitu menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan juga budaya. Yang kedua, menjaga persatuan dan juga kesatuan negara. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan juga benar, tidak menyalahgunakan bahasa tentunya ya Saudara Nasya. Yang keempat yaitu mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau suatu golongan saja. Yang keenam, menghargai simbol-simbol negara, seperti mengikuti upacara bendera dan hari-hari besar lainnya. Yang ketujuh, melestarikan budaya daerah dan juga budaya nasional, menggunakan media sosial secara bijak. Yang kesembilan yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan bermasyarakat. Yang kesepuluh yaitu menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Berarti memang hasil dari rasa bagaimana kita mengimplementasikannya itu cocok sekali, apalagi untuk mahasiswa ataupun anak muda yang ada di Indonesia ini. Iya, begitu. Oke guys,
Jadi itu saja pertanyaan-pertanyaan yang Saudari Ayu jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sangat luar biasa dan Saudari Ayu juga menanggapinya. Cara menjelaskannya pastinya cukup mudah dipahami untuk anak muda dan semua kalangan-kalangan, terutama Gen Z ya, karena benar-benar mudah dipahami gitu. Jadi itu saja guys, dan semuanya untuk podcast kita tentang lingkup kewarganegaraan. Baik, di sini saya Selina Silani Putri dan Saya Nimas Ayu Wulandari. kami pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.